Sangka jika rumah mewah Atta Halilintar dan Aurel yang berlokasi di kawasan elit Jakarta Selatan ternyata dihuni makhluk di luar manusia. Kisah mistis perias pengantin. Di zaman serba modern seperti saat ini, masih banyak masyarakat Indonesia yang kental dengan syarat klinik ketika akan melangsungkan pernikahan. Ya, kebanyakan dari mereka masih patuh dengan adat istiadat leluhurnya untuk mempertahankan tradisi dengan mengikuti cara tradisional. Biasanya mereka yang mempunyai hajat akan memesan secara khusus perias pengantin tradisional yang masih memegang teguh adat istiadatnya. Terlebih mereka yang meramaikan gelaran acara keratonan. Para perias itu umumnya akan melakukan ritual khusus, mulai dari puasa, berikan sajen dan bakar kemenyan. Memang terdengar kuno, apalagi kini masyarakat sudah tren dengan MUA alias make up artist. Namun nyatanya, hingga kini tradisi ini masih kerap dilakukan oleh perias-perias pengantin tradisional. Itu namanya ngasep. Tapi udah enggak. Jadi, tapi kayaknya mungkin perias-perias yang masih sangat tradisional mungkin pakai. Terutama perias-perias keraton pasti masih pakai. Itu gimana tuh, kayak gimana? Ngasep itu sebenarnya jatuhnya mungkin ada sajen, ada apa? Menyan. Menyan atau dupa gitu tuh masih pakai. Dan kadang-kadang ada rajah itu apa ya? Mantra. Jadi kalau kita mau makein lipstick tuh ada rajahnya. Sambil ngucap sesuatu gitu? Iya, sambil ngucap sesuatu, pakein bedak ada rajahnya gitu. Sementara itu, perias pengantin juga tak luput dari jimat pengasih agar tetap stabil usahanya. Bahkan tak jarang dari mereka juga menggunakan ilmu penglaris. Hal ini bisa dilihat saat perias itu mendandani pengantinnya. Terkadang mereka ada yang meletakkan payung agung atau payung tingkat kuno, di mana payung ini juga kerap sebagai tanda ciri khas dari pesugihan. Waktu itu pernah saya ditawarin ada yang namanya payung agung. Payung agung, apa itu? Payung agung, jadi payungnya payung Jawa gitu. Ditutupin sama kain mori putih. Jadi itu ada salah satu perias senior di Bogor. Dia punya itu. Jenengan nggak mau ngambil payung agung saya. Gitu. Kalau payung agung ini ikut jenengan dalam sebulan nggak kurang dari 10 pengantin jenengan pegang. Bukan saja kental dengan kliniknya, perias pengantin juga dekat dengan segudang kejadian mistis. Seperti yang pernah dialami seorang perias pengantin yang pernah mengalami kejadian mistis saat mendandani seorang pengantin di Kalimantan. Di mana saat tengah melaksanakan tugasnya, kedua temannya bernama Nisa dan Anto yang merupakan sepasang kekasih sekaligus tim perias pengantin berbuat mesum di salah satu kediaman mempelai. Astagfirullah, ini kenapa temennya gitu? Loh, gak tahu pak, saya pak, ini kan rencana kita mau briefing. Tapi dia kok nggak keluar-keluar, saya samperin. Air yang notabene air mas ya, itu kan nggak berbau ya. Tapi pas bapaknya habis bacain, aku nggak tahu apa, tahu-tahu airnya ini jadi bau harum. Dan itu sekamar benar-benar harum banget. Kalau tadi itu ada pria tubuhnya tinggi besar, badannya itu full bulu, hitam legam, matanya merah nyala, ada taring. Duduknya dia pas di atas perutnya. Tak berhenti hanya di situ. Akibat perbuatan mesumnya tersebut yang melanggar hukum adat di sana, salah satu temannya yang laki-laki ini pun harus membayarnya dengan nyawa. Mas tadi yang pulang itu temannya siapa gitu? Teman mbak? Iya teman saya pak, kenapa? Mbak, coba ke sana, temennya tabrak truk. Dan yang lebih menyeramkan lagi, kisah dari seorang perias pengantin yang pernah merias 3 arwah yang sudah meninggal dunia. Anehnya lagi, riasan yang ia balurkan sulit menempel pada perempuan misterius tersebut. Aku baru megang
kulitnya gini aja aku langsung kaget. Masalahnya tuh kulit tuh dinginnya minta ampun Mas. Dingin pakai banget, ibaratnya Mas Adit genggam es batu kayak gitu, dinginnya seperti itu. Aku udah mulai agak gimana gitu ya, kok ini kulit kok dingin banget gitu. Cuman aku tahan, aku diam. Terus lucunya lagi dan horornya lagi, pas aku dandanin itu aku aplikasiin foundation, itu foundation nggak menempel Mas. Cerita mistis di balik mewahnya rumah selebritis. Mewah dan megah, begitulah kesan pertama jika melihat istana pesohor selebriti tanah air. Selain karena desain bangunannya bak istana, aneka fasilitas serupa sebuah resort juga dijamin para penghuninya betah di rumah. Namun siapa sangka, di balik kemegahan rumah selebritis yang diisi fasilitas berkelas, ternyata penghuninya dihuni makhluk tak kasat mata. Istana selebritis siapa saja yang menyimpan cerita mistis? Berikut kami rangkum dalam kisah mistis di balik mewahnya rumah selebritis. Istana mewah Atta Aurel dihuni makhluk demit. Ya, siapa sangka jika rumah mewah Atta Halilintar dan Aurel yang berlokasi di kawasan elit Jakarta Selatan ternyata dihuni makhluk di luar manusia. Dan yang kian memantik rasa takut, terungkap fakta jika rumah yang sekarang ditinggali Atta adalah tempat ritual pesugihan dari penghuni-penghuni sebelumnya. Hal itu dibongkar seorang indigo saat berkunjung ke rumah Atta. Di sini mungkin, cuma si perempuan itu tuh ngomong kalau sebenarnya dari sebelum adanya si rumah memang sudah ada dianya. Tak berhenti di situ, AHA House yang digadang-gadang sebagai rumah masa depan Atta dan Aurel nanti juga dihuni makhluk-makhluk tak kasat mata. Saat Atta dan Aurel mendatangkan ahli ruqyah, secara mengejutkan semua yang ada di AHA House mengalami kesurupan massal. Jadi aku baru pulang dari AHA House. Waktu aku kesana kan seperti biasa ya, namanya awal-awal kita harus ruqyah, diruqyah dulu, dibaca, Dibersihin lah, dibersihin. Karena sebelumnya udah banyak yang datang ke sana, kok takut. Nah pas di ruqyah tadi saya, yang tadi kayak aku ceritain, itu anak-anak pada kesurupan. Rumah Verrell Bramasta dihuni 7 makhluk halus. Siapa yang tak iri dengan artis ganteng Verrell Bramasta? Di usianya yang masih sangat muda, Verrell Bramasta berhasil membangun sebuah rumah 4 lantai yang terletak di kawasan Sentul, Bogor. Namun rumah dengan desain layaknya resort itu ternyata dihuni oleh banyak makhluk gaib. Hal itu diungkapkan secara langsung oleh sahabatnya yang juga anak indigo, Frilly, di channel YouTube pribadinya beberapa waktu lalu. Frilly menyebutkan kalau ada 7 makhluk halus yang menghuni area kolam renang dan semuanya punya aura negatif sehingga bisa berubah wujud untuk menakuti penghuni rumah. Kita udah ke daerah kolam berenang. Dan di kolam renang ini nih katanya yang nggak tahu, setiap kali ada teman-teman aku yang bisa ngeliat yang kesini itu katanya selalu bilang yang paling jauh atau usil atau yang negatif itu katanya di daerah kolam ini. Emang bener apa? Bener banget. Kalau misalnya aku hitung sekarang yang negatif, negatifnya dulu nih. Aduh. Iya beneran negatifnya emang dulu. nggak lebih dari 1 yang ada di sini? Iya makanya aku hitung ya, kan yang negatif ya. Oke, coba. 1, 2. Tak hanya itu, di kamar adik Verrell, Attala, ada sosok yang suka tersenyum menyeringai dan menghuni bagian atas lemari. Di kamar adik aku ada nggak? Di kamar Atala ini ada nggak? Attala. Aku lihat ini ada nggak di kamar? Kalau yang
Opal, sorry ya kalau nonton, tapi harus dikasih tahu di atas lemarinya Opal ada perempuan. Prosesi pemakaman tak biasa di belahan dunia. Prosesi upacara pemakaman biasanya dalam suasana penuh kesedihan dan hikmat. Namun di belahan dunia ini, ada prosesi pemakaman jenazah yang terlihat unik, bahkan menjadi viral, dikarenakan ada maksud tertentu yang sesuai dengan tradisi mereka. Seperti apa saja proses upacara pemakamannya? Prosesi pemakaman jazz di New Orleans, Amerika Serikat. Lahir dan besar di kota asal musik jazz, sebagian besar warga New Orleans di negara bagian Amerika Serikat memiliki tradisi unik dalam upacara pemakaman keluarganya yang meninggal dunia. Prosesi upacara pemakaman jazz ini memadukan budaya Afrika, Perancis, dan budaya Amerika. Proses diawali dengan marching band yang memainkan lagu sedih seperti sombre dan himne tradisional. Ketika proses peti jenazah telah dikubur, maka lagu yang dimainkan pun berubah menjadi lebih ceria, sehingga menarik keluarga dan para pelayat. Semua yang awalnya bersedih, tiba-tiba menjadi gembira.